Ibu. Masuk ya. Saya mulai. eh ini yang kemarin, Ibu Alfa flashback sebentar. Kemarin kita belajar reaksi inner dan outer sphere, gitu ya. Jadi kemarin kita belajar ini ada yang namanya inner sphere inner sphere itu adalah mekanisme perpindahan ligan, gitu ya. Eh, kalau sudah mau cepat salam belum ya? Saya sapa lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sebelum saya buka kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf kuliah ini saya laksanakan secara daring gitu ya. Tapi semoga tidak mengganggu proses belajar kita hari ini gitu ya. Tidak mengganggu pemahaman Anda, tidak mengganggu juga bagaimana saya tidak mengganggu juga bagaimana saya menjelaskan gitu ya. Oke, ini yang minggu lalu kita belajar ada dua macam reaksi redox, inner dan outer. Jadi kalau dua-duanya ada reaksi redox, nama lainnya adalah reaksi perpindahan elektron. Jadi dua-duanya mengalami perpindahan elektron. Tapi kalau inner dia disertai dengan perpindahan ligan, sementara yang outer hanya mengalami perpindahan elektron. Gitu ya. Tuh cirinya ada masih ingat kalau reaksi inner spare cirinya apa? Terjadi pada senyawa kompleks yang apa? Ada yang masih ingat? Ayo, kapan terjadi inner spare, kapan terjadi outer spare? Kalau inner spare pada Nyawa yang labil, Bu. labil saja, labil Satu dan labil, satu inert, Bu. satu lagi inner. Itu kalau inner spare. Kalau outer spare, Keduanya inert. keduanya inner. Oke. Nah, sekarang teman hari ini kita akan mengetahui bagaimana cara menentukan senyawa itu labil atau inert. Oke, saya menampilkan listnya cuma 3 slide. Oke, kapan disebut labil, kapan disebut inert gitu ya. Jadi ini mohon tidak sekedar Anda kalau pakai laptop, Anda pakai HP, tidak sekedar itu ya mohon sediakan kertas dan alat tulis karena kita mau coba-coba. Karena kalau nggak dicoba nggak ngerti. Silakan sediakan kertas, silakan sediakan buku harusnya ya, buku loose leaf atau apa. Kita mau coba untuk memprediksi senyawa labil atau inert. Oke. Senyawa labil atau inert itu kita bisa ketahui dari nilai LFAE. Apa, Vi? Nggak jutek ya ini ya? Nyala ya, besok. Iya, oke. Mati lagi. Mati. Itu ganti itu aja sih kemarin. Oke. Oke, labil atau inert itu bisa kita ketahui dari nilai LFAE. Apa itu LFAE? LFAE kepanjangan dari ligan
Build ya, activation energy. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar ya.
Oke, saya mau lihat ya. Bentar. Saya mau nambah. Oke, ini ya. Jadi LFAE adalah ligand activation energy. Kembali ke sini ya. Kemudian LFSE itu ligand field field stabilization. Oh, stabilization. Oh ya, oke. Nah, ini sebenarnya sama seperti kalau kita belajar pada saat kuliah SSA. Ada yang namanya CFSE. Masih ingat nggak CFSE? CFSE itu yang ini loh, alpha spek ya. Itu dua, tiga, kayak orbital D misalnya. DS, balik, dua. Yang ini, ya, masih ingat ya? Terus kemudian ngisi dua elektron, misal. Elektron, satu, dua. Terus kemudian ini 6 degi, ini 4 degi, maka atas kosong dikurangi bawah, jadi nilainya adalah min 8 degi. Sudah mulai ingat ya? Jadi seperti itu. Nanti setelah ini kita cek lagi. Jadi nama lainnya LFSE itu adalah CFSE, sama-sama. Itu hanya istilah saja. Dan CFSE. Aku kuliah 1 sampai 10. Apa benar? Oke, sudah. Nah, kalau ini sebenarnya sama seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, namanya CFSE. Oke. Ah, oke. Terus bagaimana cara menghitung label dan inil tadi adalah kita menghitung nilai LFAE yang diperoleh dari LFSE atau CFSE, boleh mau LFAE atau CFS mau disebut LFSE atau CFSE sama saja gitu ya. Kita boleh boleh menyebutnya apapun karena biasanya beberapa literatur dia menyebut sebagai CFSE, ada juga yang menyebutnya LFSE. Tapi ada dua istilah di sini, ada SQPR, ini artinya square pyramidal. Jadi square pyramidal.
square piramidal. Begitu oktahedral. 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 Jadi kita menghitung nilai CFSE, LFSE dari square piramidal dikurangi oktahedral. Kenapa harus dihitung square piramidal? Karena kalau kita lihat grafiknya ini kan sebenarnya diagram tingkat energi. Sumbu X-nya, sumbu X-nya ini adalah energi. Ini energi. Jadi, saya hapus dulu, biar nggak bingung. Sumbu X-nya adalah energi. Sumbu Y-nya ke arah sana. Oke, ini adalah arah reaksi. Arah reaksi. Oke, apa yang dimaksud dengan arah reaksi? Ini saya hapus dulu. Oke. Hmm, Oke. Apa yang dimaksud arah reaksi? Sebelah kiri ini adalah reaktan, sebelah kanan produk. Jadi reaksi ini berjalan dari kiri ke kanan, dari produk menjadi reaktan. Kemudian sumbu Y-nya adalah energi. Nah, pada saat di awal energinya sekian. Pada saat reaktan energinya sekian. Kemudian ketika reaksi, oke, ada namanya kompleks teraktivasi. Oke. Kenapa disebut kompleks teraktivasi? Karena ini adalah energinya tertinggi, di mana nilainya sebesar EA, energi aktivasi, ini adalah energi aktivasi. Sebesar energi aktivasi. Nah, kalau suatu reaksi, reaksi itu akan terjadi bila ada tumbukan antar molekul, mereka saling bertumbukan, tumbukan itu menghasilkan energi. Nah, besarnya energi itu harus lebih besar daripada nilai EA agar bisa melewati ini, gitu ya. Jadi reaksinya harus mencapai EA supaya mencapai EA. Nah, setelah tercapai EA maka terbentuklah produk. Ini produknya. Nah, kalau misalnya terjadi tumbukan tapi ternyata dia nilainya tidak sebesar EA, misal energinya cuma sekian gitu ya. Ini ada tumbukan nih, ada molekul. Tapi energinya cuma sampai sekian, sekian saja. Padahal EA-nya itu di titik ini. EA-nya itu di titik ini. Lalu karena itu dia nggak akan sampai ke atas, nggak akan terbentuk produk. Jadi energinya harus sekian, terbentuk kompleks teraktivasi, terbentuk bentuk teraktivasi, baru setelah itu terbentuk produk. Nah, sehingga LFAE adalah bentuk ketika energi sebesar energi di mana kondisi dia adalah LFSE adalah bentuk di mana dia dalam posisi teraktivasi, PSE skor piramidal dikurangi LFSE-nya produk. Anda lihat di sini oktahedral awalnya, kemudian di sini teraktivasi, bentuk akhirnya juga oktahedral. Oke, saya ke slide setelahnya supaya makin gampang. Oke, ini ada contoh D1. D1. Anda kalau masih ingat D1, ya berarti orbital D isi satu elektron. Orbital D isi satu elektron. Oke. Nah, ini ada dibagi jadi dua. Ini kalau alfa garis tuh gini. Ini adalah bentuk oktahedral. Yang sebelah sini adalah bentuk oktahedral. Bentuk oktahedral. Sebelah sini adalah square piramidal. Oke. Saya buat whiteboard. Saya whiteboard. Ya, sekarang saya berpindah ke whiteboard. Jadi tadi LFAE itu diperoleh dari LFSE-nya square piramid. Maaf.
Square piramid dikurangi LFSE pada saat dia octahedral. Hmm? Bila hasil LFAE, bila hasil pengurangan ini bernilai negatif, maka kompleks itu kita sebut labil. Bila hasil pengurangan ini bernilai positif, maka kompleks itu kita sebut inert. Jadi penentuan labil dan inert hanya dari ini gitu. Anda tentukan dulu nilai LFSE-nya square piramid, LFS-nya octahedral, Anda hitung selisihnya, nilainya positif atau negatif. Kalau dia negatif, kita sebut labil, dia memiliki sifat labil. Kalau dia positif, dia sifatnya inert. Ini negatif, yang ini positif. Oke. Jadi pertama misal nih, misal D1. Saya gambar dua ya. Yes. Misal D1, oke, ini orbital D1, kemudian dia mengalami eh, splitting secara ini, square piramidal dulu. Saya gambar square piramidal dulu. Atas satu, bawah dua, satu. Splittingnya jadi demikian. Jadi mohon gambar-gambar splitting ini diperhatikan, gitu ya, tidak asal. Kenapa? Karena ini adalah keadaan dasarnya. Keadaan dasar yang namanya splitting itu dari keadaan dasar ada setengah bagian, ada bagian yang turun ke bawah, ada juga bagian yang ke atas, gitu ya. Oke. Jadi ini posisinya turun, ini posisinya di atasnya ground state, di atasnya keadaan dasar, atasnya kemudian bawahnya. Oke. Nah kalau D1 saya hitung dulu ini angkanya berarti ini, koma lima Iki, kemudian 0,9 Iki, terus 0,9 Iki, yang di sini adalah 9 Iki. Oke. Diki ini adalah sebuah tetapan, jadi mohon diabaikan saja, boleh. Tapi yang pasti splitting dari atas ke bawah itu nilainya sama. Tahu dari mana sama? Dari bawah ini, Anda kalau lihat bawah, ini dia punya dua orbital. Dua orbital, tiap orbitalnya nilainya 4,5. Sehingga kalau saya total, ini kan ada 1, 2, 2 dikali 4,5, sama dengan nilainya 1 kali 9. Saya ulang, 2, 1, 2, dikali 4,5, 2 kali 4,5 berapa? Ini kan 2. Oke, 9. Bentar, sama dengan 9. Yang atas, 1, 1 kali 9. Jadi atas sama bawah itu nilainya sama. Jadi bukan berarti kalau yang namanya splitting, itu pecahnya adil, itu bukan. Contohnya gini, itu 2, 3, 4, 5. 5 berarti harus, kalau gitu berarti 2 di bawah, 2 di atas, 1 di tengah supaya adil. Bukan seperti itu maknanya. Yang dimaksud adil adalah nilai dk-nya, nilai energinya itu sama. Jadi di bawah ini ada 2, di bawah posisi bawah dari ground state, EG T2G, ini namanya EG, posisi EG, sebutannya EG, yang ini adalah T2G. Nah, posisi EG kebetulan dia punya 3 elektron, 3 orbital yang terdistribusi 2 di bawah, 1 di atas. Sementara T2G punya 2 orbital, distribusinya 1 di atas, 1 di bawah. Oke. Tapi nilainya sama. Jadi yang dimaksud distribusinya sama itu bukan berarti jumlah jumlah orbitalnya sama persis, atas punya 2, bawah punya 2 gitu ya. Karena ganjil maka 1 taruh tengah. Tidak seperti itu gitu ya. Yang dimaksud sama adalah total energinya ini sama. Jadi 2 kali 4,5 sama dengan 9. 1, sorry, ulang-ulang. 2 kali 4,5 sama dengan 9. 1
kali 0,9 ya sama dengan 9. Saya nambah sini ya. Berarti plus 0,9. Oke. Yang di sini kan 1 kali 0,9. 1 kali 9. Ya, totalnya atas 9,9, bawah 9. Itu yang dimaksud dengan splittingnya harus sama atas dan bawah itu. Tingkat energinya harus sama. Tingkat energinya, bukan pembagian orbitalnya. Oke. Saya hapus. Ayo, oh, hilang semua. Hmm, 9, dari 9 DG, 9,9. Oke, sudah. Ini tadi 0,9, 0,5. Pak Milan telepon ya. Bentar ya, bentar ya, Nek.
Oke, sudah. Ya, kembali lagi, mohon maaf. Mana tadi ya? Oh ya, ini kalau D-nya D1, ini masih posisi square piramidal ya. Berarti kita distribusikan. Jadi kalau D1, kita letakkan di sini 1. Oke, ini belum saya tulis sih. DQ, 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 kemudian DQ, DQ, ya. Oke, nah sekarang berarti LFSE-nya sama dengan, karena di atas kosong, karena di atas tidak ada elektron, maka LFSE-nya sama dengan 0, atas kurangi bawah 0, yang bawah ada 1 elektron, 1 kali 4,5. Sehingga totalnya adalah min 4,5. Oke, itu yang square piramidal. Nah sekarang yang octahedral, kita buat 5, 2, saya buat lagi. Saya buat octahedral 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya splittingkan 3 di bawah, 2 di atas. Nilainya yang atas adalah 6 dq, yang bawah adalah 4 dq. Oke. Totalnya sama kayak tadi. Jadi kalau yang di sini yang kita lihat totalnya ada 3 orbital, 1, 4 dq, sebentar ya. Ya, ini ada 4, 1, 2, 3. Dikali 4, 12. Yang di sini 1, 2 kali 6, 12. Total atas dan bawahnya sama. Oke, bukan sama seperti tadi, bukan jumlah orbitalnya, tapi jumlah energi atas dan bawah sama. Oke, kalau seandainya D1, oke, posisi octahedral, maka splittingnya di sini. Hanya 1 saja. LFSE-nya sama dengan, karena atas kosong, atas ini kosong nih, kosong. Sehingga saya nulisnya 0 min. Maaf. Ini saya hapus aja biar nggak bingung. LFSE sama dengan 0 min 1 kali 4 sama dengan min 4 Cq. Oke. Selanjutnya, maka totalnya sekarang kita hitung selisihnya untuk menentukan dia labil atau inert. LFAE dengan square piramidal, LFSE-nya square piramid dikurangi LFSE-nya octahedral. Ya, sama dengan min 4,5 dikurangi min 4. Oke, hasilnya positif apa negatif? Hasilnya apa nih? Min 4,5 dikurangi min 4. Min 0,5, Bu. Negatif atau positif? Negatif. Negatif. Sehingga kalau negatif, dia termasuk labil ataukah inert? Labil. Labil. Oke. Negatif, karena negatif, 5,5 boleh angkat ya, labil. Sehingga ketika statusnya kompleks, ketemunya adalah D1, Oke, oke, seperti Faldi, berarti cuma jawab negatif.
Oke, jadi kalau misalnya labil dan inert, labil atau inertnya Anda bisa ketahui dari negatif atau positif. Yuk, saya sekarang ke baru. Misal, nah kalau tadi sudah D1 nya, ini D1. Saya- Jadi kalau contoh mesti yang simpel kan. Sekarang kita ke senyawa kompleksnya misal. Misal saya punya senyawa kompleks adalah Cu, NH3, 6 kali 2 plus Cu. Cu itu nomor atomnya 29. Misalnya. Cu, nomor atom Cu 29. Oke, nah ada yang seperti ini. Jadi ditanya nih, kita punya senyawa kompleks seperti ini. Kita pengen tahu dia labil ataukah inert, gitu ya. Nah, kalau tadi contohnya kan sudah diketahui D-nya berapa. D1, D2, D3, diketahui D dengan jumlah elektronnya berapa. Nah, kalau sekarang belum diketahui jumlah D-nya, tapi hanya diketahui senyawa kompleksnya demikian. Maka yang harus kita lakukan apa? Anda mencari muatannya atom pusat. Cari muatannya atom pusat. Kalau muatan totalnya adalah 12, maka atom pusatnya muatannya berapa? Bagaimana cara menentukan muatan atom pusat pada senyawa kompleks CuNH3 6 2+? Ayo. Saya mau tahu ada di chat. Oh, chat juga nggak ada. Eh, ligannya kamu tentukan dulu ligannya muatannya apa? Nol. 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 Kelas. Berarti CU nih muatannya berapa? +2. Plus 2. Jadi muatan totalnya kan sama dengannya adalah plus 2. Plus 2. Ligannya kebetulan muatannya 0. 6 kali 0. 6 NH3, 1 NH3-nya 0. Sehingga CU-nya adalah tingkat 0. Sehingga akhirnya CU-nya juga sama plus 2. Oke, CU nomor atomnya 29. Berarti kan CU 2 plus nih ceritanya. 29 CU 2 plus. Kita distribusikan elektronnya, kita tulis konfigurasinya dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4. 4s2, ini berapa nih? 20 ya? 20. 3d9. 9 itu CU-nya. Kalau sudah CU 2 plus berarti jadi deh. Ini CU saja nih. Bu Alfa masih nulis CU. 3D7. Yakin. Ya, coba cek lagi. Benarkah 3D7 yang keluar? Oh maaf Bu, 4S0. 4s0. Berarti 3D-nya tetap 3D 9. 9. Betul. Terima kasih, Sukma. Karena ini CO2 plus melepas 2, sehingga yang lepas adalah kulit yang terluar. Kulit yang terluar. Ini ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, keempat, terus ketiga. Berarti yang keluar, yang lepas dulu ada kulit terluar. Jadi ininya keluar. Sehingga tetap 3D9. Oke, kita buat 3D9. 3D9 ya. Oke, saya buat
3D9 untuk sama tadi untuk tahu label atau inletnya saya nulis dulu ya 3D9 lupa. Oke, untuk tahu label atau inlet berarti LFE sama dengan LFSE. Ini dicoba ya, Nak, ya. Setelah kuliah ini atau sekarang makanya Bu Alfa harap nyatet gitu ya. Jangan cuma di record, percuma di record menu-menunya ini ya. Ada juga kalau nggak dicoba gitu ya. LFSE, baik. Oke, nah untuk tahu label atau inletnya kita perlu data ini. LFAE. Sebelum nggak tahu LFAE, kita harus tahu LFSE, bentuk square pyramid sama LFSE diagram. Saya bagi dua papannya. Saya mau kerjakan yang square pyramid dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini square pyramid, berarti splittingnya satu atas, bawahnya satu lagi, ini juga, ini 2. Ini nilainya 9. Ini nilainya 9. Jadi, terus yang ini 0,9 TG. Selanjutnya ini 0,9 TG. Terus yang di sini 4,5 TG. Yuk, kita masukkan 3D9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, ada satu yang kosong. Kita masukkan di sini. Satu. Oh, oke. Dia 9. Jangan lupa 3D9. Senyawa kompleksnya apa tadi? Oke. Ligannya adalah ligannya ligan kuat. CuNH3, NH3. Ligannya ligan kuat. Jadi pengaruh ligan tetap mempengaruhi cara pengisian ya. 3D9 kita selesaikan. 1, 2. Pasangkan dulu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sudah. Baru setelah itu kita hitung LFSE-nya. LFSE sama dengan berarti 1 kali 9 atas 1 kali 9. Terus setelah itu tambah berapa? Yang atas dulu. 1 kali 9. Terus setelah itu 2 kali 0,9. pinter 2 kali 0,9. Oke, dikurangi. Kurangi berapa? 2 kali 0,9. Hmm? Mm-mm. Dikurangi Eh, Ditambah oh ditambah. Tambah. Pinter. 4 4 kali kali 4,5. So, hasilnya jadi negatif atau positif? Ini sama ini kan habis sebenarnya. Ya kan? Ya enggak, ini kan mengurangi sih sebenarnya. Ya Anda hitung manual boleh sih. Ini kan atas dikurangi bawah kan. Berarti kan ini 0,9 sama ini kan terkurangi nih. Habis. Terus ini 9 diki dikurangi 4 kali 4,5. Hasilnya negatif atau positif? negatif. Negatif. Sorry. Negatif berapa? Belum sampai LFA ya. 9. Negatif 9. Negatif 9. Oke, sudah. Sekarang kita kerjakan yang oktahedral. 3, 4, 5. 5 splittingnya 1, 2, 3. Ada yang di 9. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Mohon maaf, gambarnya jelek. 8, 9. Oke. Yang di sini adalah 4 dk, yang atas adalah 6 dk. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Mohon ini ya, tidak lupa cara pengisian kalau ligan kuat, ligan lemah ya. Ligan kuat itu nama lainnya apa sih? High spin apa low spin? Ligan kuat nama lainnya apa? Apa? Slow spin. Low spin, betul, low spin. Artinya menyelesaikan yang di bawah dulu, pasangan bawah dulu. Oke, sudah. Berarti ini LFA-nya sama dengan 3 kali 6 dikurangi 6 kali ya. Oke, sama dengan 18 dikurangi 24 berarti min 6. Ya enggak? Iya, Bu. Ya, oke. Ini bukan LFA ya. LFST. Ya, sehingga terakhir adalah LFAE sama dengan square dikurangi tidal min 9 dikurangi min, oke, totalnya sama dengan negatif atau positif? Negatif 3. Negatif 3. Sehingga dia adalah begitu ya cara untuk menentukan dia labil atau enggak inert. Jadi yang perlu diperhatikan adalah senyawa kompleksnya. Anda tentukan dulu nomor bilangan koordinasi atau pusatnya. Bilangan koordinasinya berapa? Kemudian setelah tahu bukan bilangan koordinasi, maaf, bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atom pusatnya berapa? Kemudian Anda masukkan ke sini. Tetapi pada saat masukkan, perhatikan dulu ligannya, ligan kuat atau ligan lemah. Sebenarnya ligan kuat atau ligan lemah itu tidak selalu mempengaruhi semua jumlah elektron ya. Contoh nih, saya membuat yang tetrahedral, tapi mestinya sama. Contoh, kalau saya punya D1, high spin sama low spin, saya nulisnya HS sama LS. Berarti kalau yang high spin itu ligan apa? Lemah atau kuat? High spin. Lemah, Bu. Low spin ligan kuat. Nah, kalau misalnya D1, baik dia ligan lemah atau ligan kuat, kira-kira pengisiannya sama atau berbeda? Kalau D1 ligannya kuat, pengisiannya gimana? Begini kan? Iya, Bu. Kalau D1 ligannya lemah, ya gini. Tetap. Jadi kalau D1, baik high spin maupun low spin, sama. Kalau saya buat D2, sama atau beda? Sama, Bu. Sama, pintar. D2 sama. D2 sama. D3 Sama juga, Bu. sama juga. D4 kalau high spin Beda. beda, betul. Kalau high spin, kalau ligan lemah 1, 2, 3, 4. Ini kalau high spin. Tapi kalau low spin, dia seperti ini. 1, 2, 3, 4. Berarti perbedaan dimulai dari D4. Oke. Kalau D5, Beda, Bu. D5 juga beda. D5 juga beda. Bentar. D6. Beda, Bu. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D6 juga beda ya. 1, 2, 3. Oh ya beda. 4, 5, 6. Oke, ini kalau high spin. Kalau low spin, 1, 2, 3, 4, 5. Sih. Ini maksudnya Bu Alfa cuma Sukmanto ya. D6. D7. Kalau D7, D7 sama ataukah beda?
Like spin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kalau lo spin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beda ya? Beda. Beda. Kalau D8, 8 nak? D8 sama atau beda? Ya, kita coba D8. Sama, Bu. Apa? 1, 2, 3. Ini kalau expand ya. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini kalau expand. Kalau lo spinnya, saya buat bawah deh. D8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 7, 8. Oke. D8 dan seterusnya. D9. D10. Oke. Nah, ini sama. Jadi perbedaan hanya pada D4, D5, D6, dan D7. Sehingga kalau misal Anda dapatkan tadi, Anda dapatkan mana dia? Saya tak izin pindah tempat. Eh, kalau misalnya ketika Anda menghitung ini bilangan muatan, muatan dari atom pusat, ternyata yang didapat adalah D1, D2, D3, D8, D9, D10, Anda bisa mengabaikan ligandnya apa? Karena baik high spin maupun low spin, cara mengisinya sama. Oke, tetapi kalau yang Anda dapatkan adalah D4, 5, 6, dan 7, maka perlu diperhatikan ligandnya. Tapi kalau misal saya pengen aman ya Bu, dari awal saya perhatikan ligandnya juga silakan. Akan lebih baik demikian gitu ya. Akan lebih baik demikian. Tapi kalaupun Anda mau menghafal ini, ya silakan juga dihafal. Bahasanya D1, D2, D3, D8, D9, dan D10 itu baik ligan lemah maupun ligan kuat dia pengisiannya sama. Sementara D4, 5, dan 7 ligan pengisian dipengaruhi oleh jenis ligan. Oke, sampai sini yang tanyakan. Coba sih saya pengen buat D5. D5. D5 ligannya ligan lemah. Tolong dong dihitung. Coba D5 ligannya ligan lemah. Seandainya D5 ligan lemah. Hasilnya apa? Labil atau inert? Yuk, mohon sediakan kertas, bolpen, tak panggil ya. Berarti yang punya cuma Sukma loh. Dan beberapa. Nggak, belum semua yang punya. Ya, silakan kerjakan D5. Yonanda ada, Yonanda. Kerjakan dulu. Alif Taif Taufikur Rahman. Ada? Kalau cuma manggil, silakan kerjakan dulu. Saya dari waktu 5 menit cukup lah.
Berapa menit? Nanti saya cek satu-satu sekalian absennya ya. Jadi nanti nggak usah absen. QR. Sedangkan dikerjakan D5 ligan lemah itu labil atau inat. Suryanto. Ada Suryanto? Saya, Bu. Oke, kerjaan ini ya. Kerjakan itu tadi. Kerjakan dulu. Belum, belum. Oke, Iya, saya Bu. panggil random. Kalau ada yang tanya kan boleh tanya.
Oke, sudah ada yang sudah selesai? Adakah yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sukma sudah. Oke, terus selain Sukma ada lagi? Desi Adelia, hadirkah? Nggak hadir. Alivia, Olivia siapa Ibu? Alivia K. Oh, Alivia ini ada dua. Ada dua Ibu. Oh, tadi Alivia siapa tadi? Olivia Nuraini. Kamu udah selesai, Zul? Sudah Ibu. Oke. Ya, aduh, baik. So, ya, kalau kalian kalau pakai HP kan juga bisa pakai whiteboard kan? Juga bisa. Oke deh. Siapa yang ini bisa menunjukkan bisa pakai whiteboard menggunakan Zoom ini? Silakan pakai whiteboard. Atau kalau Anda ngerjakan di kertas, bisa difotokan kameranya dibalik, difotokan ininya boleh. Nanti saya pin atau besar nggak ya kalau saya pin? Harusnya sih bisa. Oke, ada yang mau ini, mau menunjukkan hasilnya, Silviana, tujuan room. Ya gini, wayai mengerjakan tugas gak ada nyaut ya. Waktunya absen nanti Ibu mohon diabsenkan, baru medul. Rohim, ada Rohim? Ada Ibu. Oke, saya sekalian absen. Hadir Ibu Rohim. Oke, oke. Sudah. Permisi Bu Silviana hadir. Tadi sinyalnya susah keluar masuk terus Bu. Oke. Ya, siapa yang mau ini? Kerjakan, siapa yang mau ini? Boleh ada pakai fitur whiteboard, silakan. Anda menggunakan muter kamera Anda untuk menunjukkan hasilnya juga silakan. Ya, boleh Bu Alfapin. Silakan. Siapa yang mau nyoba? Boleh langsung ngomong, boleh raise hand, boleh. Nih, ayo toh. 40 mahasiswa renek sing nyoba. Saya Bu Sebaik semua. Dewi. Dewi Marini. Oke, Dewi mau pakai whiteboard atau memutar ininya, hasil kerjanya? Memfoto hasil kerjanya? Kalau saya foto dikirim ke grup gitu boleh Bu? Oh, boleh. Boleh, kirim lah. Nanti saya yang buka ya. Boleh.
Saya buka. Oke, setampil ya. Apa pekerjaannya Dewi? D5, tiga lemah. D5. Oke. Adakah jawabannya yang berbeda? Semua ketemunya ini yang ini jangan lupa nulis ya. Biasakan Dewi dan yang lainnya ini ada tulis ini adalah FSSE square piramid. Yang di sini adalah LFSE octahedral. Hydral. Hydral. Ya, biasakan gitu ya. Oke, adakah yang berbeda hasilnya? Ini ketemu nih 0. Square piramid 0. Oktahedralnya juga 0. Iya, Bu. Sukma juga 0. Sama. Sama, Bu. Oke, ada yang beda? Jadi kalau misalnya betul, betul demikian. Jadi kalau D5, 1, 2, 3, 4, 5, distribusikan ligan lemah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Karena terisi semua atau gini deh. Berarti atas kurangi bawah, maka 1 kali 9, 1 kali 0,9 dikurangi 1 kali 0,9 tambah 2 kali 4,5 sama dengan 0. Yang oktahedral juga demikian, 1, 2, 3, 4, 5. Step di bawah dulu, 1, 2, 3, 1, 2. Berarti 2 kali 6 atas dikurangi 3 kali 4 dengan 0. F-nya 0 dikurangi 0 sama dengan. Nah, ini benar. Betul. Sehingga LFAE itu tadi Bu Alfa nyampaikannya kurang lengkap ya. Jika nilainya adalah eh, minus, jika nilainya adalah minus sampai dengan 0, maka dia labil. Kalau inert itu bila dia lebih dari 0, positif ya. Lebih dari 0 atau positif. Positif. Angka positif, oke. Sorry. Maka dia inert. Sehingga kalau 0 pun itu masuk kriteria labil. Karena labil itu adalah minus sampai dengan 0. Nah, labil. Cuma gini, apakah ada hubungan antara misalku ini 0, satu lagi adalah minus 9, minus 4,5, yang satu lagi adalah 0, apakah menjadi dapat diprediksi bahwasanya yang nilainya lebih negatif itu lebih labil, sementara yang 0 itu lebih eh, kelabilannya lebih rendah gitu. Jawabannya enggak. Deh. Ini hanya sekedar untuk menentukan labil atau inert. Besarnya angka itu tidak mempengaruhi, tidak serta-merta, tidak bisa langsung diputuskan kalau ternyata dia nilainya 0, mendekati positif, maka kelabilannya rendah. Terus sebaliknya, kalau misalnya dia minusnya terlalu negatif, minus 9, maka dia labelnya tinggi. Tidak demikian gitu ya. Jadi kita hanya bisa memutuskan labil atau inert. Seberapa labil, seberapa inert itu banyak faktor yang pengaruh. Tidak bisa demikian. Eh, Oke, betul. Ini labil, ini inert. Nah, sekarang kalau misalnya ligan kuat, kira-kira sama 0 nggak? Kira-kira nilainya juga 0 juga kalau ligannya kuat. Kalau ligannya kuat. Dari sini aja. Kalau Tidak. ligannya kuat, enggak kan? Karena kalau 5 ini berarti kan 1, 2, 3, 4 ya. Baru ini 5. Ini kan, kalau yang di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini punya nilai, sini negatif, atau negatif berapa. Di sini juga negatif berapa. Terus kita kurangi, saya nggak tahu kurangi hasilnya lebih besar siapa? Lebih besar negatifnya skor piramid atau lebih besar negatifnya nilai itu. Tapi kalau ini ada angka kan mesti, bukan 0 kan. Karena di sini hitungannya negatif, yang bawah juga negatif. Oke, bagus. Ada yang tanyakan sampai sini?
Ya, saya anggap sudah mengerti semua. Itu sekian 1 jam ini, itu yang kita pelajari adalah masih menentukan eh, labil dan inert gitu ya. Hanya baru menentukan labil dan inert. Oke. Nah, sekarang saya ke persamaan reaksi. Itu yang setelah makan siang, setelah siang, setelah makan siang, setelah isoma, setelah jam 1:78, kita akan belajar yang jenis reaksi yang lain. Yang sekarang kita habiskan reaksi redoxnya dulu. Oh ini apa belum bahas yang lainnya. Oke, disebut dengan labil, tapi labil sama inert kalau kita prediksi gitu ya. Prediksi secara konfigurasi elektron. Kemudian kalau secara persamaan, secara reaksi, kecepatan reaksinya, kompleks yang labil itu kompleks yang ligannya dapat digantikan oleh ligan lain dengan cepat, dengan waktu paruh kurang dari 1 menit. Jadi kurang dari 1 menit itu sudah ada separuh, T setengah itu waktu, T itu waktu, setengah itu waktu setengah, waktu paruh, waktu separuh, setengah kan separuh. Waktu paruh atau bahasa Inggrisnya half time, separuh waktu gitu ya. Waktu paruh itu artinya setengah dari dia. Jadi kalau kita punya 1 mol, 0,5 mol itu sudah diganti dalam waktu 1 menit. Liganya sudah terganti dalam waktu 1 menit. Ya contoh ini, konsentrasi larutan 0,1 m. Berarti pada waktu kurang dari 1 menit sudah ada 0,05 m larutan itu yang sudah ligannya sudah digantikan oleh ligan lain. Artinya sudah menjadi produk lah. Itu yang labil. Kalau kompleks inert, inert itu nama bahasa Indonesianya lembab, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lembab. Jadi kalau ini tadi mungkin dari baca sekilas kelembaman. Mekanisme transfer elektron ini memanfaatkan sifat kelembaman. Kelembapan itu sifat inert dan labil. Maksudnya gitu. Maaf ya hari ini Pak Oliver benar-benar banyak yang harus disambi. Mekanisme transfer elektron ini memanfaatkan sifat kelembaman. Apa itu kelembaman? Ya tadi inert dan labilnya. Gitu ya. Oke, nah kompleksnya inert atau lembab atau basisnya robust gitu ya. Jika reaksi pertukaran liganya berlangsung lambat, lambat itu lebih dari 1 menit. Gitu ya. Dia lebih dari 1 menit itu sudah dianggap lambat atau tidak langsung lambat sekali. Jadi jangan berpikir bahwasanya lambat itu harus tahunan. Kemudian eh, harus seperti pembentukan batu bara atau minyak bumi yang berlangsung berjuta-juta tahun gitu bukan. Jadi dianggap lambat jika T paruhnya, separuhnya lebih dari 1 menit. Ya, oke. Ini kemarin belum saya bahas. Nah, kenapa? Kenapa tadi diagram yang kita buat? Diagram yang kita buat. Ya Allah, spirit. Oke, kenapa diagram yang kita buat tadi, yang LFAE tadi, LFAE?
itu kan sama dengan bentuk dari square piramid dikurangi oktahedral, gitu kan? Dikurangi oktahedral. Diagramnya tadi, diagram pada slide kita tadi yang kayak gini, gitu kan? Sininya kan bentuknya oktahedral, sininya adalah square piramid, sebelah sini ada oktahedral. Yang sebelah sini adalah reaktannya oktahedral, kemudian teraktivasinya square piramid, produknya adalah oktahedral. Oke. Kenapa kita harus memprediksi labil dan inert itu pada senyawa yang oktahedral? Bagaimana dengan senyawa yang segi empat planar atau bentuk yang lain gitu ya? Karena prediksi labil dan inert itu hanya dilakukan di oktahedral. Karena oktahedral itu punya dua opsi. Dia bisa labil, bisa inert. Tapi kalau segi empat planar, itu dia selalu labil. Selalu labil. Kenapa selalu labil? Karena bentuknya gini loh, nak, segi empat planar. Sementara kalau misalnya oktahedral itu bentuknya di atas sini. Ini ada atasnya, sini bawah atas. Gini kan? Ini kan oktahedral kan? Ya nggak? Makanya bilangan koordinasinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau oktahedral. Nah, kalau oktahedral bentuknya demikian, dia punya dua opsi. Bisa punya dua kemungkinan. Dia bisa labil, bisa inert. Tapi kalau segi empat planar, karena dia bentuknya cuma segi empat, cuma gini saja, kan dia selalu labil. Juga nggak perlu kita memprediksi seperti kompleks teraktivasinya segi empat planar itu jangan-jangan trigonal gitu ya, segitiga trigonal bisa. Trigonal dikurangi trigonal dikurangi segi empat planar. Apakah ada yang seperti itu? Jawabannya enggak. Jadi kalau segi empat planar dia selalu labil. Karena efek steriknya tidak crowded atau sesak. Sehingga kita dapat menyerang segi empat planar itu dari sembarang sisi. Atas dia kosong, bawah kosong, kiri juga kosong. Oleh karena efek steriknya dia tidak terlalu crowded, maka dia tergolong labil. Akhirnya dia mudah mengalami substitusi ligan. Tapi berbeda dengan oktahedral. Kalau oktahedral ini kita harus stop dulu gitu. Apakah dia labil atau inert? Maka harus mempertimbangkan jumlah elektron, mempertimbangkan ukuran molekul. Kalau misalnya yang ini ukuran molekulnya besar, maka pasti untuk mengalami substitusi ligan menjadi susah. Kenapa? Karena sudah penuh. Gimana caranya kalau penuh? Dia kalau mau substitusi kan harus ada cara nih. Kalau saya mau mensubstitusi, sementara anggotanya molekul yang terikat pada senyawa kompleks ini sangat besar. Sehingga akhirnya ada dua opsi itu tadi, labil atau inert. Oke. Nah, kompleks oktahedral nih dapat bersifat labil atau inert. Ya, oke, tergantung pada konfigurasi elektron. Ada inner orbital, outer orbital. Oke. Elektron tau B tidak selesai bahas. Nah, ini tadi inert dan labil. Nah, sebenarnya kalau Anda browsing di internet gitu ya, kelompok-kelompok yang labil dan inert itu sudah dikelompokkan. Jadi labil itu D0, labil itu D5HS, ini tadi D5 spin yang nilainya LFAE-nya 0, ya kan? Yang kita coba tadi. Kemudian D5 low spin, dia inert, D5 low spin. Dan sebenarnya di internet sudah ada. Atau mungkin Anda kalau baca buku atau apa sudah dikelompokkan seperti ini. Anda mau menghafal silakan. Kelompok inert itu siapa saja, kelompok labil siapa saja silakan. Tapi kalau buat apa daripada dihafal, toh caranya mudah, ya itu tadi, kenapa nggak dicoba saja. Nih. Jadi sebenarnya sudah di ini kan, kalau Anda mau nyoba, misal, apa yang kita jelaskan hari ini, boleh Anda pakai ini D4 LS. Anda coba sendiri, Anda hitung square piramidalnya berapa, Anda hitung oktahedralnya berapa, benarkah LFI-nya positif? Kalau benar ya sudah. Tapi kalau Anda dapatkan negatif, oke, berarti Anda keliru. Ini sudah ada ini ya. Sudah di internet sudah banyak. Ini only D4 D7 ini yang saya bahas tadi, yang dibantu sama Sukma tadi. Bahwasanya perbedaan high spin dan low spin mulai dari D4 sampai D7. Ya, penataan elektron ketika di posisi EG dan D2G hanya di D4 D7. Sementara D1 sampai D3, D8 sampai D10 itu
sama baik high speed maupun low speed. Saya rasa sudah kita bahas. Nah, ini terakhir, setelah terakhir, inner spare gitu ya. Bagaimana mekanisme inner spare? Inner spare itu adalah reaksi perpindahan elektron. Tetap ada transfer elektron plus perpindahan tingkat. Jadi kalau Anda lihat, ini mekanismenya nih. Ini awalnya. CONH35Cl2+, awal prekursor awal. Ini kompleks A, ini kompleks B. Oke. Kemudian kompleks A dan kompleks B dia teraktivasi, ada ikatan putus-putus seolah-olah berikatan. Oke. Tetapi tetapi jumlah ininya sama semua. Matan masih sama, jumlah ligan masih sama, gitu hanya berikatan saja. Yang seperti Bu Alfa tunjukkan kemarin dia cuma mendekat. Kemudian ini sebenarnya stepnya sama ya. Ini sama, ini tuh stepnya sama. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, gitu ya. Ini pindah ke sini. Sehingga saya menjelaskannya dari sini aja. Dari sini bawah terus. Saya menjelaskannya di sini. Gitu ya. Ya, jadi ini masih sama. Setelah itu, kemudian muncullah jembatan ligat. Jembatan ligatnya adalah Cl. CONH35 terus Cl sebagai jembatan menjembatani antara kompleks yang satunya Cl2 2O6 4+. Oke. Kemudian yang terjadi adalah perpindahan elektron dari CO3 ke Cl2 menjadi CO2 Cl3. Elektron dari CO pindah. Elektron dari CO pindah dari sini ke sini. Hmm. Ini elektronnya pindah kemana nak ya? Bu Alfa betul atau ini nggak perlu koreksi nggak? Elektronnya pindah dari CO ke Cr atau Cr ke CO ya? CO-nya 3+, Cr-nya 2+. Oke. Kalau CO melepaskan elektron ke Cr, berarti harusnya CO-nya jadi berapa plus ya? CO melepas satu elektron ke Cr, CO-nya awalnya 3+, kemudian satu elektron dilepas, diterima oleh Cr. Berarti CO-nya muatannya sekarang jadi berapa ya? Balik. Na. Na itu 11. 2, 8, 1. Ini kan ya elektronnya ya. Kalau Na ini Na0. Kalau Na-nya menjadi Na plus, berarti elektronnya lepas satu kan? Iya nggak? Lepas satu. Dari Na0 ke Na plus, berarti elektronnya hilang satu. Kalau Na plus menjadi Na2 plus, berarti elektronnya sekarang menjadi 27. Betul nggak? Bola. Iya nggak? Saya sudah. Saya stop dulu aja. Kita lanjut nanti. Toh kita masih ada waktu ya. Ya, ya. Bentar. Kalian jam 5 udah kuliah nggak? Ada Ibu. Udah.
Oke, selamat lanjutkan.